Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofisa dengan NIM 2104416 dengan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi dengan mempresentasikan makalah yang judulnya Batasan Sombong dan Melampaui Batas, Batasan Alokasi Wajib, Batasan Itsar, Ukhuwah, dan Al-Ma'un. Pertama yaitu batasan sombong dan melampaui batas. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatagha ara'au istaghna inna illa rabbikar ruj'a. Yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya berkecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Maksud dari ayat di atas yaitu Allah menyesali manusia karena banyak mereka yang cenderung lupa diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yaitu kafir kepada Allah dan semena-mena terhadap manusia. Kecenderungan itu terjadi ketika mereka merasa sudah berkecukupan. Dengan demikian, ia merasa tidak perlu beriman, dan karena itu ia berani melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu batasan alokasi wajib, dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77, yang artinya tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, memaksa tunaikanlah zakat, dan laksanakanlah sholat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut-takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut dari itu, mereka berkata, Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami? Beberapa waktu lagi, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Yang ketiga itu batasan itsar, ukhuwah, al-ma'un. Poin A yaitu batasan itsar dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya orang-orang yang telah menempati kota Madinah telah beriman kaum Ansar sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu, dan siapa yang dipelihara dari kefikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud dari ayat di atas ialah, akan tetapi di atas itu semua faktor kemaslahatan tetaplah menjadi ukurannya. Dalam Islam ada batasan dan ketentuan tertentu untuk setiap pekerjaan. Islam memang menganjurkan berbuat baik kepada orang lain, namun Islam juga menganjurkan berbuat baik kepada diri sendiri. Sama halnya, tatkala Islam menyerukan manusia berbuat adil kepada orang lain, maka Islam pun menyerukan manusia agar berbuat adil pada diri sendiri. Oleh karena itu, mendahulukan orang lain perihal ibadah pun memiliki aturan dalam konteks ini. Mendahulukan pribadi dalam hal ibadah dan segala sesuatu yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dianjurkan ketimbang mendahulukan orang lain.
Yang poin B yaitu batasan ukhuwah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwafun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maksud dari ayat di atas yaitu menurut Islam dalam kehidupan ini terdapat dua jenis hubungan, yaitu hubungan antara manusia dan Khalik atau penciptanya, dan hubungan antar sesama manusia ciptaan Allah kedua. Kedua hubungan ini saling temali, di mana hubungan yang pertama selalu menjadi landasan hubungan yang kedua yang menentukan nilai derajat hubungan. Itu di sisi Allah di atas tadi menggambarkan menyatunya kedua jenis hubungan tersebut. Hubungan antara ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Hal ini karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam syurga. Yaitu yang ketiga yaitu batasan Al-Ma'un. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'udduhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an zalatihim sahun wa allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang merhadi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maksud dari ayat di atas yaitu surah ini berisikan tentang keadaan orang-orang mendustakan agama, yang mana lebih tepat jika ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang musyrikin, yang mendustakan agama dan hari kebangkitan. Namun ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Al-Ma'un adalah surah Madaniyah. Hal ini bisa diperhatikan dalam surat ini tentang orang-orang yang salat tetapi riyah. Perilaku tersebut adalah perilaku orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang munafik tidak ada di Mekah, melainkan baru muncul di kota Madinah. Bahkan ada sebagian ulama yang lain menyatakan setengah surah Al-Ma'un turun di Mekah, setengah lagi turun di Madinah. Mungkin sekian presentasi makalah. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.